Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi praktikum akuntansi perusahaan manufaktur pertemuan ke-8. Kali ini saya akan menjelaskan ada dua kompetensi dasar, yaitu 3.27 menganalisis transaksi penyesuaian antara lain pemakaian bahan untuk proses produksi, pembebanan biaya overhead pabrik, transfer harga pokok produksi selesai, penyesuaian biaya-biaya akrual, dan alokasi biaya overhead pabrik ke departemen terkait. Dan untuk keterampilannya 4.27 melakukan pencatatan transaksi penyesuaian antara lain pemakaian bahan untuk proses produksi, pembebanan biaya overhead pabrik, transfer harga pokok produk selesai, penyesuaian biaya-biaya akrual, dan alokasi biaya overhead pabrik ke departemen terkait. Dan untuk KD yang selanjutnya yaitu 3.28 mengevaluasi akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur perusahaan manufaktur. 4.2 menyusun neraca lajur untuk perusahaan manufaktur. Baik, untuk yang pertama materinya yaitu terkait dengan pencatatan jurnal penyesuaian pemakaian perlengkapan. Jadi akun perlengkapan kantor atau perlengkapan toko itu termasuk ke dalam akun campuran, yaitu sebagian masuk kelompok harta yaitu disebut perlengkapan, dan sebagian masuk ke kelompok beban jika digunakan pemakaian perlengkapan. Dan nilai perlengkapan pada akhir periode dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap persediaan perlengkapan. Karena jumlah perlengkapan di awal periode dengan akhir periode itu ada perubahan, maka perlu dibuat adanya jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian perlengkapan itu sendiri yaitu jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Yang kedua yaitu mencatat jurnal penyesuaian depresiasi aset tetap. Dalam pencatatan atas penyusutan aset itu ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tak langsung. Untuk metode langsung, jurnal penyesuaian yang dibuat dengan cara mendebit akun beban dan mengkredit akun aset. Jadi jurnalnya beban penyusutan mesin pada mesin jika ini yang disusutkan adalah aktiva tetap mesin. Untuk metode tak langsung itu ada yaitu jurnal penyesuaian yang dibuat dengan cara mendebit akun beban penyusutan aset dan mengkredit akun akumulasi penyusutan aset. Jadi untuk metode tak langsungnya jurnalnya beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Jadi ada dua cara. Kalau langsung yang dikredit adalah akun mesin, kalau tidak langsung yang dikredit adalah akumulasi penyusutan mesin. Untuk penyesuaian yang ketiga yaitu mencatat jurnal penyesuaian biaya dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu merupakan akun campuran, yaitu suatu akun yang di dalamnya terdapat sebagian nilai yang harus masuk ke dalam akun real dan sebagian lagi masuk ke dalam akun nominal. Akun tersebut diperlukan dengan dua cara. Yaitu yang pertama saat pembayaran jika dicatat sebagai harta. Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka jika ini pembayarannya dicatat sebagai harta. Kemudian kalau dicatat sebagai beban, maka jurnal penyesuaiannya yaitu asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Jadi akun yang digunakan untuk pencatatan sebagai harta atau beban ini sebenarnya tinggal dibalik. Kalau sebagai harta itu bebannya yang didebit, kalau sebagai beban, bebannya dikredit. Begitu juga angkanya. Untuk angka, kalau sebagai harta, angka yang di jurnal ini, yang dimasukkan di jurnal itu adalah angka yang sudah terpakai. Kalau sebagai beban, angka yang dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian itu adalah angka yang belum terpakai. Untuk nomor 4,
Mencatat jurnal penyesuaian biaya dibayar di muka. Ada dua metode untuk mencatat atas kerugian piutang, yaitu dengan metode langsung dan metode tak langsung. Mohon maaf, ini maksudnya kerugian piutang. Ya, metode langsung, pencatatan atas kerugian piutang yaitu dengan cara mendebit akun kerugian piutang dan mengkredit akun piutang. Jadi jurnalnya beban kerugian piutang pada piutang dagang. Maksud dari metode langsung ini, jika benar-benar debitur tidak bisa mengembalikan, itu kita anggap piutang sudah kita hapus, maka kita menggunakan metode langsung. Untuk metode tak langsung ini, perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian atas kerugian piutang. Walaupun piutang tersebut belum dipastikan dapat ditagih, maka perusahaan dapat mengakuinya sebagai kerugian. Jadi untuk metode tak langsung ini ada dua kemungkinan, debitur antara bisa mengembalikan dan tidak bisa mengembalikan. Jadi masih ragu-ragu, sehingga untuk jurnal penyesuaiannya yang didebit adalah beban kerugian piutang, yang dikredit adalah penyisian kerugian piutang. Jadi untuk metode tak langsung ini yang dikredit adalah penyisian kerugian piutang. Untuk KD selanjutnya yaitu neraca lajur. Kita akan membahas tentang neraca lajur di perusahaan jasa dagang. Kita sudah menemui materi ini. Untuk penyusunan neraca lajur itu caranya sama, dimana di dalam neraca lajur itu muncul akun real dalam neraca lajur. Apa itu akun real? Adalah akun-akun yang terdiri dari kelompok akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Dalam proses penyusunan neraca lajur, kelompok akun ini berada dalam kelompok neraca. Kelompok akun aset berada pada sisi debit, sedangkan kelompok akun kewajiban dan ekuitas itu berada di sisi sebelah kredit. Dan untuk kelompok akun ini nantinya menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yaitu neraca. Untuk akun nominal itu sendiri adalah akun-akun yang terdiri dari kelompok akun pendapatan dan beban. Dalam proses penyusunan neraca lajur, kelompok akun ini berada pada kolom laba rugi. Kelompok akun pendapatan berada pada sisi sebelah kredit, sedangkan kelompok akun beban berada pada sisi sebelah debit. Selisih antara kedua kelompok akun ini merupakan saldo laba atau rugi. Kelompok akun ini nantinya menjadi dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Jadi di kolom akun nominal itu nanti muncul di neraca lajur, di mana angka debit dan kredit itu nanti akan dijumlahkan, dicari selisihnya. Selisihnya itu nanti bisa dikatakan laba jika yang lebih besar itu kreditnya, dikatakan rugi jika lebih besar debitnya. Ini nanti sebagai dasar penyusunan laporan laba rugi untuk akun nominal. Kalau untuk akun real tadi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan neraca. Ini ada contoh bentuk neraca lajur. Ini ada neraca saldonya, ini penyesuaiannya. Kemudian dari neraca saldo dan penyesuaian kita temukan menjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Kita cari selisihnya. Kalau di neraca saldo debit, di penyesuaian debit, maka di neraca saldo setelah penyesuaian itu ditambahkan. Kalau debit ketemu kredit, nanti akan dikurangi atau dicari selisihnya. Dan ketika ketemu kredit dengan kredit, maka ditambahkan. Penambahannya muncul sesuai awalnya. Kalau awalnya debit, maka di sini muncul di debit. Jika kredit ketemu kredit, maka di sini juga ditulis di kredit. Tetapi kalau debit ketemu kredit, nanti selisihnya ditulis sebelah mana, yaitu angka yang lebih besar. Misalkan awalnya yang besar itu debit 1 juta, kemudian ketemu kredit 700.000, maka nanti selisihnya itu ditulis di sebelah debit, sebab debitnya itu yang lebih besar. Kemudian di totalnya itu harus balance antara debit dan kredit. Selanjutnya untuk kolom laba rugi ini nanti yang muncul adalah akun nominal. Akun nominal ini nanti hasil akhirnya di sini sebagai
memunculkan angka antara laba dan rugi. Penulisan neraca laju di kolom laba rugi ini sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Dan untuk neraca ini nanti yang muncul adalah akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Demikian pertemuan kali ini untuk materi perusahaan manufaktur di pertemuan ke-8. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.